Kemudian Nukekubi akan menggigit leher korbannya dan menghisap darah korbannya sampai habis. Hai guys, kembali lagi ke Gelina Channel pada segmen Rasio. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai sebuah mitologi yang berasal dari negara Sakura, Jepang. Tapi sebelum itu nih guys, aku bakal jelasin ke kalian. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu apa sih mitologi itu, tapi kalian males buka Google atau nggak punya kuota untuk buka Google. Oke deh. Jadi mitologi menurut Wikipedia berarti kajian tentang mitos. Dapat dikatakan juga mitologi adalah sebuah himpunan atau koleksi mengenai mitos-mitos. Mitologi ini terkait erat atau terkait sangat dekat dengan legenda maupun cerita rakyat. Mitologi yang berasal dari negara Jepang ini dengan judul Nukekubi. Nukekubi sendiri berarti pemenggalan kepala atau kepala yang terpenggal. Beberapa artikel menyebutkan bahwa Nukekubi merupakan makhluk yang hampir sama, mirip, hampir sejenis dengan vampir. Itu karena Nukekubi juga mencari korbannya dengan tujuan untuk menghisap darah dari korbannya itu. Nukekubi merupakan makhluk yang pandai tapi guys. Jadi pada waktu siang hari, Nukekubi akan terlihat seperti manusia biasa. Bahkan tidak jarang Nukekubi ini hidup dalam sebuah keluarga Nukekubi. Nah, jadi Nukekubi ini mereka mampu berbaur dengan orang lain, sehingga cukup sulit untuk membedakan mana Nukekubi dan mana manusia biasa. Konon diceritakan bahwa Nukekubi ini berubah menjadi sosok yang sangat-sangat menyeramkan pada waktu malam hari. Sekarang malam. Tapi di Indonesia nggak ada. Oke, jadi pada malam hari kepala Nukekubi akan terlepas dari tubuhnya. Mereka akan meninggalkan tubuhnya, kemudian terbang untuk mencari korbannya. Korbannya adalah manusia. Bayangin aja guys, kalian lagi keluar malam-malam, sepi-sepi, terus kalian lihat kepala terbang. Ketika si Nukekubi ini, sosok Nukekubi ini sudah menemukan calon korbannya nih, maka Nukekubi akan menjerit. Iya, mereka akan menjerit. Apa sih tujuan dari si Nukekubi ini menjerit ketika sudah menemukan calon korbannya? Tujuan mereka adalah untuk membuat calon korbannya merasa ketakutan dan terintimidasi. Kemudian Nukekubi akan menggigit leher korbannya dan menghisap darah korbannya sampai habis. Namun guys, ternyata Nukekubi juga memiliki kelemahan. Coba tebak, apa sih kelemahan dari Nukekubi ini? Boleh komen di bawah ya. Selama kepalanya pergi, ternyata tubuh yang ditinggal oleh kepalanya ini akan menjadi benda mati, alias tidak bernyawa. Dan kepala Nukekubi ini hanya bisa berkeliaran sampai sebelum matahari terbit. Jika sampai kepala Nukekubi ini terlambat menemukan tubuhnya sampai matahari terbit, maka kepala Nukekubi ini akan mati. Tapi guys, serem juga ya kan, kalau ternyata siang-siang kita berinteraksi dengan orang yang kelihatannya orang, tapi ternyata adalah
keluarga Nukekubi. Karena kan mereka sangat pintar banget nih berbaur dengan masyarakat. Jadi siang hari mereka berinteraksi dengan manusia biasa, tapi malam-malam manusia biasa itu malah jadi inceran si Nukekubi. Kan serem banget ya kan? Kita punya salah satu cara untuk mengenali si kepala Nukekubi ini yang pura-pura jadi manusia itu. Caranya adalah mereka mempunyai ciri khas memiliki garis merah pada lehernya. Tapi mereka nggak bodoh guys. Mereka akan berusaha gimana caranya supaya bisa nutupin si garis merah ini. Entah dengan pakai baju yang kerahnya sampai sini, entah pakai shawl, ataupun mereka tutupin dengan perhiasan. Nah, jadi garis merah ini yang jadi ciri khas mereka adalah sambungan tempat putusnya antara kepala dengan tubuh. Jadi saat disambung lagi itu akan menimbulkan bekas garis merah di leher mereka. Tapi nih guys, kalian tahu nggak sih sebenarnya ada Nukekubi yang versi Indonesia guys? Coba komen di bawah, mungkin kalian ada yang bisa nebak Nukekubi versi Indonesia itu namanya apa, berasal dari daerah mana. Karena mungkin di video berikutnya aku akan membahas mengenai Nukekubi versi Indonesia ini. So guys, sekian rasior dari aku kali ini. Jangan lupa buat like, share, dan komen mengenai kritik dan saran dari kalian terhadap channel ini supaya kami bisa semakin lebih baik. Dan yang paling penting jangan lupa buat subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi ketika kami mengupload video baru. Supaya juga kami semakin semangat lagi untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa di rasior berikutnya. Bye-bye. Lalu kemudian kepala Nukekubi ini akan